Halo Sobat Santai, perkenalkan nama saya adalah Aziz Kuncoro. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Oke, salam santai buat semua sobat semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan saran jujur secara santai kepada sobat santai semua yang lagi cari referensi HP murah dengan kemampuan yang cukup bagus. Di sini saya akan menunjukkan HP second ya, bukan baru. Karena memang barang yang akan saya review yang baru tersedia ini HP second. HP apakah itu? Nah, ini dia HP-nya. Ini adalah HP Infinix Note 7. Apa saja yang ada di dalamnya? Nanti kita akan coba bareng-bareng untuk lihat terkait apa saja isi di dalam box ini. Harus saya akui secara jujur, ini adalah HP yang memang saya gunakan di keluarga saya. HP ini sudah saya gunakan 2 tahun. Jadi dari tahun 2020 saya beli sampai tahun 2022 ini, sampai saya buat video ini masih saya gunakan. Mari kita lihat-lihat apa saja keunggulan dari HP ini dan apakah masih worth it untuk di tahun 2022 ini. Sama-sama mari kita cek. Oke sobat santai, langsung saja kita lihat videonya. Biasanya kalau unboxing itu HP-nya baru ya, tapi di channel saya ini kita akan buka dus yang memang HP ini sudah saya gunakan 2 tahun bersama keluarga saya. Oke, mari kita buka ya, isinya apa saja ya. Jreng, ada HP-nya. Memang layarnya kelihatan sudah bergores-gores karena sudah ada 2 tahun, tapi tenang saja, ini yang gores-gores hanyalah anti goresnya saja. Insya Allah di dalamnya masih aman. Nah, kelihatan ya, warnanya ini lumayan cantik buat saya, biru ada berkilau-kilaunya sedikit. Oke, kita lihat isinya apa saja. Nah, ada charger, terus ada kabel data. Sebenarnya ada headsetnya, tapi memang tidak saya tunjukkan karena headsetnya mau saya pakai sendiri. Ini apa ini? Tempelan di layarnya. Kelihatan dia ukuran layarnya 6,9 in, kameranya maksimal resolusinya 48 megapiksel. Terus dia juga bisa digunakan untuk game ya, memang tipis-tipis aja sih, walaupun tidak terlalu bagus banget seperti kelas flagship ya gamenya. Yang penting bisa. Terus dia resolusi kamera videonya adalah 120p low light video kamera. Oke, terus di sini ada kitab-kitab. Terus kalau mau jadi klubnya Infinix, kitab-kitab yang lain. Oke, itu ini kitab-kitabnya. Kita coba fokus ke HP-nya dulu ya. Terus di sini dusnya ini. Oke, standar lah ya. Oke, HP ini saya rasa dimensinya lumayan besar ya, dengan dimensi 17
1,34 cm, lebar 7 cm, dan tebal 0,8 dengan berat 206 gram. Cukup berat, cukup besar, tapi cukup menarik kalau buat saya karena layarnya juga besar juga, dan pasti akan memanjakan mata kita untuk melihat layar yang besar ini. HP ini dirilis 6 April 2020, jadi sudah lebih dari 2 tahun ya. Saya sendiri HP ini saya beli di Lazada di Desember 2020. Saya dulu belinya di kisaran 2 juta. Oke. HP ini memiliki layar 7 inci dengan panel IPS dengan resolusi 720 x 1640 atau 720p. Dengan layar yang besar, tapi resolusi layarnya ini cukup rendah, dan buat saya masih enak dilihat. Jadi saya tidak melihat resolusi yang hanya 720p ini resolusi layar yang kecil di HP yang besar ini, dan itu bukan sesuatu kekurangan karena menurut saya layarnya ini cukup bisa memanjakan mata kita dan tidak kelihatan kalau resolusi layarnya ini memang kecil. Oke, HP ini dilindungi Corning Gorilla yang saya agak lupa ya, karena menurut saya Corning Gorilla apapun itu nggak penting ya, karena endingnya kalau buat saya semua HP pasti akan saya kasih pelindung layar atau tempered glass. Oke, sekarang kita lihat di bagian atas ada speakernya ini sudah ada 2 ya, di sini di atas dan juga di bawah. Menurut saya cukup lumayan dengan resolusi yang dengan bentuk yang besar ini, dan suaranya juga nanti bisa kita dengar bareng-bareng. Nah, kalau di atas itu tidak ada apa-apa, dia hanya ada speaker saja. Terus kemudian kita lanjut ke samping kanan. Nah, di sini ada tombol fingerprintnya di samping ya. Terus ada tombol volume naik atau turun. Tombol fingerprintnya ini kalau menurut saya ini cukup responsif. Dia tidak terlalu lama untuk langsung bisa masuk ke menu di HP ini, karena ya itu tadi fingerprintnya ini cukup responsif. Oke, kemudian kita lanjut ke samping kiri. Di sini ada apa ini? Tempat SIM card ya. SIM cardnya ini dia bisa langsung dua SIM card, dan juga dia bisa ditambahin lagi dengan micro SSD. Saya pernah nyoba itu, dia sampai 128 dan itu lancar sih ya, tidak lemot atau tidak responsif ya, masih biasa aja. Saya kasih memori 128. Oke, kemudian di bawah, nah ini agak lumayan rame ya. Di sini ada lubang jack 3,5 mili, ada speaker. Nah, terus di sini juga ada lubang USB dan juga ada mic. Nah, lubang USB-nya ini masih pakai micro ya, jadi belum pakai USB Type C, ini masih micro. Jadi kalau bawa kemana-mana memang harus bawa kabel micro. Saya biasanya semua HP itu hampir semuanya pakai Type C, tapi karena ini ada mikronya berarti saya harus nambah satu kabel lagi ya. Memang pada zamannya dia masih pakai
USB micro. Oke, itu tadi adalah tampilan sekilas fisik dari Infinix Note 7. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam jeroan HP-nya. HP ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio H70 dengan 12 nanometer dengan RAM 6 GB serta penyimpanan 120 GB. Ini cukup besar ya untuk memori HP sejutaan. Kalau Anda mau download game yang memorinya cukup besar seperti Genshin Impact, PUBG atau PUBG, ini nggak masalah buat HP ini karena semuanya masih bisa diinstal, semuanya masih bisa Anda gunakan. Terus HP Infinix Note 7 ini didukung oleh sistem Android 10 dengan sistem XOS 6.0. Ya masih nyaman lah kalau buat saya karena tidak begitu ketinggalan jauh dengan sistem Android yang sekarang. Terus skor Antutu di HP ini lumayan besar ya dengan yang harganya relatif murah ini. Oke, kita lihat skor Antutunya berapa. Nah, skor Antutunya yang kita dapat dalam uji tes ini adalah 21.000. Wow, dengan HP sejutaan, dengan angka Antutu sebesar ini ya lumayan lah. Cukup kalau Anda mau main Mobile Legends, PUBG, bahkan kalau mau dipaksakan mau main Genshin Impact pun itu masih bisa jalan, walaupun memang agak dipaksakan ya. Pokoknya kalau untuk ngegame ya bisa, tapi feel-nya atau rasanya itu belum sekelas HP flagship yang harganya 5 juta 6 juta. Tapi masih bisa kalau Anda mau Genshin Impact dengan resolusi yang paling rendah dan memang agak patah-patah ya. Nah, kemudian untuk dapur pacunya ya, dia pakai MediaTek Helio G70. Terus nah, ini untuk kameranya. Kameranya ini kita menggunakan resolusi yang lumayan besar juga. Di sini kita pakai 48 megapiksel dengan bukaan 1,8. Terus kemudian ada kamera makro 2 megapiksel yang memang dia belum autofocus dengan kemampuan merekam 1080p 30 fps. Sudah ada stabilisasinya sih, tapi kalau menurut saya stabilisasinya ini memang belum maksimal karena saat perekaman itu masih kelihatan goyang-goyangnya ya. Nanti kita lihat di preview uji kameranya. Di sini kameranya memang ada 4, tapi yang biasa saya gunakan cuma 2 paling. Jadi ada kamera utama dan kamera makro. Makro pun sepertinya tidak maksimal ya, karena seperti yang saya bilang tadi dia belum ada autofocusnya. Kamera 4 belum ada ultra wide, belum ada kamera telenya. Tapi ya untuk harga sekelas ini ya cukup lah. Oke, sekarang kita coba untuk main game PUBG. Kita lihat. Ini emang loadingnya agak lama ya. Tapi bisa. Nah, apa ini? Saya nggak paham. Oke. Langsung start aja. Sekilas ini layarnya masih enak ya untuk dilihat di mata dengan resolusi yang kecil. Saya bilang tadi ternyata ya kalau resolusinya kecil biasanya kan gambarnya kelihatan kotak-kotak. Ini buat mata saya masih bisa saya terima dan tidak begitu protes. Ini ya,
belum ada gyronya ya, jadi bisa langsung otomatis kanan kiri kanan kiri. Mau kemana Anda? Oke, sudah terbang. Sekarang kita akan terjun. Oke, saya tidak begitu paham PUBG ya, tapi saya disarankan kalau main PUBG sama teman-teman ini, kalau mau turun dari pesawat itu ya jangan langsung turun, tapi nunggu di tengah-tengah. Masih lancar ya, walaupun ya kalau saya lihat sekilas ada sedikit patah-patah, tapi ya masih normal lah. Oke, kita langsung terjun saja biar nggak terlalu lama. Oke, kita cari senjata. Kok udah ditembak nih? Ini piye ceritanya? Ini gimana ya kalau udah ketembak? Oke, poinnya untuk main PUBG dia bisa lancar ya, walaupun masih patah-patah sedikit sih. Oke, so saya close saja, saya nggak tahu efeknya karena ini hanya trial saja. Terus Genshin Impact apakah kuat? Bisa kebuka. Kelihatan bisa, tapi memang agak patah-patah. Karena yang penting bisa, karena dengan harga 1 jutaan ya mau dapat yang kayak gimana lagi. Kalau mau lancar jaya ya yang harganya mulai 3 juta ke atas, 2 juta ke atas. Oke, loadingnya emang cukup lumayan lama ya. Oke, ini ya dia bisa Genshin Impact, tapi memang ya, nah kalau ini agak kelihatan kotak-kotaknya karena ya itu tadi, ini HP-nya memang kalau untuk game, terutama yang Genshin Impact ya, yang dia butuh prosesor yang harus tinggi dan juga
performanya tinggi. Tapi kalau saya lihat di sini ya, kalau Andaman ya masih bisa. Terus untuk panasnya ya kemungkinan kalau Anda paksakan ya panas juga, karena ya memang HP ini belum bisa untuk digunakan game berat, karena ya harganya ini ya masih HP budget. Saya juga nggak paham main Genshin Impact, tapi yang jelas saya hanya mencoba menunjukkan kepada Anda kalau dia bisa, tapi hanya sekedar bisa aja. Oke, itu ya untuk uji coba gamenya. Oke, sekarang kita lihat menu yang ada di kameranya, yang ini menjadi salah satu andalan jualannya. Yang pertama, dia ada slow motion, itu lambat, video pendek kalau Anda butuh pembuatan video yang pendek aja. Terus video normal ya, ini resolusinya maksimal di 1080p. Terus ini dia sudah ada stabilisasinya, terus dia sudah ada flashnya juga. Nah, ini flashnya. Nah, matikan flashnya. Oke, terus ini menu-menunya. Nah, ini kalau mau foto seperti ini. Kalau mau makro tinggal kita klik ini aja. Karena dia belum autofocus ya, seperti ini harus kita kondisikan ya. Untuk lengkap ya cukup lah. Ada mode cantik, ada mode bokeh, terus ada super malam juga. Nah, ini salah satu andalannya. Kita lihat di sini. Ini mohon maaf, timernya belum saya matikan ya. Ini memang agak lama kalau mode. Nah, kita lihat gimana, bagus nggak kameranya? Tolong kalau bagus atau jelek bisa dengan kasih komentar di kolom komentar. Kalau menurut saya ya bagus. Oke. Terus kemudian untuk baterai. Nah, baterai ini dia kapasitasnya adalah 5000 mAh. Dengan cas kalau di info GSM sih dia bisa 18 watt. Tapi kalau saya lihat dan cas yang saya dapatkan itu adalah hanya 10 watt ya. Jadi saya belum bisa mencoba 18 nya itu bisa atau enggak. Tapi yang jelas kalau saya pakai HP ini dia pengetesan kira-kira 2 jam lah. Nah, ini HP sudah saya hidupkan dari kemarin, tapi ya masih awet-awet aja. Jadi salah satu kelebihan resolusi layar yang rendah, pastinya konsumsi baterainya juga ya akan rendah. Jadi ini salah satu kelebihan HP ini, dengan resolusi rendah, konsumsi pemakaian baterainya itu juga rendah. Nah, kalau saya pakai HP ini biasanya tanpa main game, ini bisa 2 harian itu cukup. Tapi ya itu, sekali ngecas bisa 2 jaman. Dan biasanya kalau saya sekali ngecas, terkadang itu saya tinggal tidur, karena 2 jam nungguin HP penuh ya man-man waktu saya. Oke.
Oke, untuk kameranya kita coba ya dengan lebih detail. Kalau saya lihat kamera 48 meganya ini memang cukup detail kalau dibandingkan dengan kamera biasanya. Kamera biasanya ini dia resolusi maksimalnya adalah berapa ini? Resolusi kameranya di sini kelihatan ada 3 pilihan nih. Ada 12 megapiksel, ada 9 megapiksel dan ada 7 megapiksel. Saya yang lebih sering pakai yang 12 megapiksel karena dia bisa langsung memanjang. Perbandingannya adalah 4:3. Kalau bisa 9 megapiksel tapi 1:1, dia bentuknya hasil kameranya lebih ke kotak. Terus ada yang 7 megapiksel. Saya lebih cenderungnya sering pakai yang 12 megapiksel. Oke, kalau HP-nya ini kita bandingkan dengan kelihatan memang kamera 48 megapikselnya ini Oke. Untuk kameranya kita coba bandingkan kamera utamanya yaitu yang 12 megapiksel akan saya bandingkan dengan kamera 48 megapikselnya. Kelihatan memang kamera 48 megapikselnya itu lebih detail ya, sehingga kalau saya mau zoom itu masih kelihatan jelas. Nah, di sini kalau Anda lihat di foto hijau daun ini masih kelihatan, dan kabel yang lumayan jauh pun ini masih kelihatan detailnya. Untuk warnanya, untuk sekelas HP harga 1 jutaan masih sangat bagus menurut saya dan masih enak dilihat dan cukup real juga. Oke, kita lanjut ke kamera selfie-nya. Kamera selfie-nya ini juga cukup bagus. Tapi yang jadi kelemahan memang kalau menangkap warna langit, warnanya jadi tidak maksimal ya. Dia tidak tertangkap detail langitnya seperti apa, dan kecenderungan cahayanya itu jadi over. Karena emang kamera ini lebih fokus ke wajah dibandingkan ke langitnya. Untuk kamera bokehnya memang ada, tapi menurut saya penilaian saya ya cukup aja, tidak bagus banget atau yang wah gitu, ya cukup aja. Terus kamera makronya ini juga cukup aja dengan fokus yang tetap, dia tidak autofocus, jadi harus kita kondisikan agar fokusnya tetap dapat. Terus hasil kamera mode malam. Terus hasil kamera mode malamnya juga cukup bagus untuk digunakan. Tapi kalau saya lihat di sini masih ada kesan untuk dipaksakan dan banyak noise dan detailnya itu berkurang. Tapi untuk saya kembalikan lagi untuk harga HP ini ya, saya rasa hasil kamera malamnya ya bagus kalau dibandingkan dengan harganya ya, walaupun ya banyak noise dan detailnya berkurang sih. Oke, sekarang kita lanjut ke video. Kamera belakang video ini cukup lumayan stabil ya kalau kita menghidupkan stabilitasnya. Ya memang resolusinya masih 1080p dengan 30 fps, tapi ya cukup kalau buat saya. Warnanya ini cukup bagus, tapi kembali ke masalah utamanya, kalau dia menangkap warna langit, HP ini sangat kerasa ketidakmampuannya. Untuk mic-nya ya cukup bagus saja.
Kemudian untuk kamera selfie-nya ini resolusinya cukup lumayan besar, yaitu 16 megapiksel. Karakternya serupa dengan kamera utama atau kamera belakang. Mampu merekam di 1080p juga. Ada stabilisasinya juga. Oke, itu ya sobat santai terkait hasil foto dan hasil kameranya. Gimana, apakah worth it dengan harga sekian? Bisa diskusi dengan saya di kolom chat, jadi kita bisa tahu menurut Anda ini apakah kameranya ini worth it atau enggak.